Uch. Kita perlu hati-hati banget nih, karena gigitannya nggak main-main nih. Hai, ketemu lagi sama saya di CV Karabku Channel. Teman-teman pasti penasaran apa yang ada di belakang saya. Ada satu box. Pasti kamu pengen tahu apa isinya. Saya mau ajak di video ini, kita seneng-seneng bareng ya. Oke guys, apa yang kita unboxing hari ini bukan sesuatu yang baru, karena di video-video sebelumnya kita udah pernah lihat ya. Saya punya Rhino Iguana jantan. Nah, saya lagi cari-cari yang betina nih, dan kebetulan ada teman yang punya betina dan saya beli dari teman saya. Ini keren banget nih. Akhirnya kita dapat pasangannya ya. Kelihatan nggak? Masih gelap ya. Ini ukurannya lumayan gede, jadi saya juga agak mesti hati-hati nih teman-teman ya, karena kalau nggak kenal kadang-kadang bisa gigit juga. Jadi kita perlu pelan-pelan, kita perlu hati-hati. Kita unboxing pelan-pelan ya. Hai, halo. Satu lagi yang kita punya ini yang jantan nih. Saya harus hati-hati megangnya karena belum kenal. Jadi kita pelan-pelan aja ya. So, teman-teman, di Surabaya juga ada satu tempat yang menarik. Kalau hewan-hewan yang kita lihat ini adalah hewan-hewan import, tapi sebenarnya di Indonesia kita terkenal dengan begitu beragamnya jenis biawak. Nah, di Surabaya ada satu tempat yang menjadi populasi biawak yang lumayan besar sekali. Kemarin saya ke sana ke hutan mangrove ya, di Wonorejo atau nggak salah, di daerah Surabaya Timur. Nah, saya mau ajak teman-teman kita sambil unboxing, kita lihat perjalanan saya ke sana ya. So teman-teman, ternyata Surabaya punya tempat yang sangat menarik. Kalau kamu pergi ke Surabaya, mungkin Surabaya terkenal dengan tempat yang panas ya. Ya, emang kita di sini agak panas, tapi Surabaya punya tempat yang menarik. Selain tempat wisata Kenjeran, ada tempat menarik yaitu mangrove. Tempat saya di Surabaya Barat, kira-kira 30 menit kita udah bisa sampai sini. Di sini kamu bisa lihat banyak banget tempat-tempat yang menarik ya. Ada jogging track, kamu bisa ada kapalnya, kita bisa naik kapal nanti ya. Taman wisata mangrove. So, jadi buat kamu yang, saya dulu pernah kesini sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi dulu waktu saya kesini belum ada tempat seperti ini, belum ada kayu-kayunya, belum ada tempat jalan. Tapi sekarang di sini udah ada jalan setapak, kita bisa menyusuri wilayah konservasi di sini. Menarik sekali, sangat teduh, tempatnya enak. Ini hampir jam 12 siang, tapi kita nggak ngerasa terlalu panas di sini. Kali arahnya di sana ada jogging track, bambu, sentra kuliner, banyak banget. Sini tempat yang keren banget nih, kita bisa mungkin pre-wedding, foto pre-wedding di sini. Tempat kita ngadem juga, kita juga bisa naik perahu juga di sini nih kayaknya. Pak, bisa naik kapal Pak? Kapalnya sana. Beli karcis di mana? Hampir jatuh. Sana ya. Oke. Hampir nyemplung nih kayak ini. Ayo, Beb.
Keren banget. Ayo kita naik kapal ya. Kita naik kapal ya, Ebi. Lari, Ebi. Lari, Ebi. Buat teman-teman yang suka helping, atau kamu yang dari luar pulau atau luar kota, kamu kalau mampir ke Surabaya, kamu harus datang ke tempat ini nih. Keren. So di sini loket normalnya dewasa 25.000 ya, 25.000, anak-anak 15.000. Tapi karena hari ini sepi banget, mereka harus nunggu 6 orang. 6 orang baru jalan, Mbak. 12 orang baru jalan. Kalau nggak sampai 12 kita sewa boot. Sewa boot 300.000 ya. Ya udah kita sewa boot ya. Naik kapal ya. Kita jalan-jalan di tempat wisata mangrove agrowisata Surabaya. So ternyata di Surabaya masih banyak banget tempat-tempat yang alami ya, tempat-tempat yang keren kita bisa kunjungi. Oh, ada apa itu? Ebi ada biawak, Ebi. Ebi ada biawak, Ebi. Itu Ebi. Itu Ebi biawak, Ebi. Ebi. Oh, itu besar banget, Ebi. Ada biawak besar banget. Oh, tadi kita lihat ada biawak besar banget ya, dia. Iya, keren. So kita rasanya tempat ini cocok banget buat teman-teman yang helping ya. Tapi saya nggak tahu. Katanya sih jam 4 sore udah tutup nih. Jadi kamu kalau mau helping di sini mungkin pagi-pagi tempat yang cocok ya. Oh, Ebi ada burung, Ebi. Oh, ada burung, Ebi. Ini Ebi. Look at Ebi. Burung bangau. Keren banget nih, keren banget beneran. So di hutan mangrove ini akan jadi tempat yang sangat bagus sekali buat ekosistem. Begitu banyak binatang. Tadi saya lihat ada beberapa biawak besar banget tadi nyebrangin sungai. Saya lihat juga ada banyak burung yang masih alami banget nih. Kita harus jaga kelestariannya. Kita harus jaga kebersihannya juga. Oh, itu dia. Itu Ebi, burungnya Ebi. Keren. So teman-teman, setelah naik perahu tadi kita diajak mampir ke satu kayak dermaga, itu ada banyak sekali gazebo. Oh, ini sepi banget nih, padahal tempat ini indah sekali ya. Jadi pengunjungnya cuma kita aja nih. Jadi tempat ini sebenarnya sangat bagus sekali buat kita santai ya. Cuman sayang banget nih, tradisi kita kadang-kadang kita ada tempat jangan buang sampah, tapi buangnya di tempat di luar kota ya. Jadi buangnya nggak titis kayak. Wah, ini namanya Pondok Apung ini. Pondok Apung Bumi Mangrove.
Oke, kita coba lihat ini isinya apa ya. Oh enggak ya. Ini yang betina nih teman-teman nih. Ini yang betina nih. So rhino iguana ini termasuk hewan yang perlu waktu untuk bisa kenal orang ya. Jadi kadang-kadang kita lihat banyak sekali teman-teman yang punya bisa jinak banget karena mereka lebih lama berinteraksi dan mereka seringnya tiap hari dipegang. Kalau ada yang biara tidak pernah di handle, kebanyakan mereka akan belum jinak. Jadi buat teman-teman yang baru, kita perlu hati-hati banget nih, karena gigitannya gak main-main nih. So jadi ini yang betina. Kalau kita lihat di bawahnya hampir nggak ada hemipadnya ya. So betina ukuran segini nih, kemarin kita lihat di pemilik sebelumnya udah mulai nelor nih teman-teman nih. Jadi kita udah mulai bisa ternakin untuk ukuran yang segini. Ini ukurannya sekitar 80 sentian ya, 80 cm. Tapi kita mungkin tunggu beberapa saat sebelum kita gabungin dengan jantan, karena mereka perlu penyesuaian. Kalau enggak, jantannya bisa lebih agresif dari betina dan takutnya betinanya bisa luka. Waktu mereka kawin seringkali mereka akan gigit-gigitan juga ya. Udah lihat nggak ada hemipadnya nih, nggak ada jendolan di sini. Jadi kita taruh di kandang kecil dulu supaya adaptasi beberapa hari, supaya mereka bisa menguasai tempatnya dulu ya. Jadi mereka nggak langsung di kandang besar, karena takutnya mereka terlalu stres nanti kalau langsung digabungin. Oke, so unboxing kita yang kedua. Ini yang saya tunggu-tunggu karena saya punya jantannya. Di video saya sebelumnya saya punya jantan yang udah siap kawin ya. Dan susah banget cari betina yang ukurannya udah cukup besar. Jadi ini kebetulan ada yang dialirawatkan, jadi saya ambil. Kita mau coba teman-teman, kalau bisa mereka bisa berkembang biak ya. So packingnya sangat bagus, dia taruh kotak kayu, ukurannya juga besar. Jadi pemilik sebelumnya punya pengalaman yang bagus dalam hal packing memaking nih kayak ini. Nah, kenapa kok orang seringkali taruh di kantong? Karena di kantong ini sebenarnya tempat yang paling bagus untuk mereka di dalam perjalanan. Karena mereka kalau ukurannya masih kecil, tempatnya terlalu besar di dalam kota, mereka akan gampang sekali tabrak kiri kanan dan bisa stres. Jadi paling bagus taruh tempat yang kecil, ditaruh bag yang cukup panjang. Ini kayaknya ini sarung guling nih kayak, atau sarung bantal nih. Cukup bagus dan sangat efektif buat packing. Kayak buka kado Natal ya. Ups. Wah. So ini rok iguana betina. Saya punya jantannya. Kita mau coba kawinin mereka ya. Ukurannya juga udah sangat bagus, ini sekitar 2 atau 3 tahun. Wah,
Keren banget nih. So, betina. Jadi di betina nggak ada hemipetnya, dia nggak ada jendolan dan nggak ada totolnya. Ups. Kukunya sangat tajam. Jadi kita perlu benar-benar hati-hati ya, jangan sampai melukai kita juga nih. Aja. Oke. Nah, kulit yang udah waktu yang lupas deh. Oke, go inside. So, teman-teman, satu lagi yang kita punya ini yang jantan nih. Saya harus hati-hati megangnya karena belum kenal. Pegang langsung ini dadanya. No, ini belum. Dia masih lepas di tempat ini. Ada pasti tempatnya ya.